Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke 54. Berita itu bagi petir atau melebihi ribuan petir. Surawisesa berhias ribuan obor yang dianggap masih belum cukup untuk menerangi semua wajah yang pucat pasi. Di mana-mana, semua orang menyumbang air mata. Ada caci maki, ada duka nestapa, ada gemuruh gelega, membuncah yang tidak memberi ruang untuk menyalurkannya. Dalam keadaan yang demikian, banyak sekali orang yang mendadak bertanya, apa guna hidup? Dalam keadaan yang demikian, siapapun tiba-tiba berkeinginan untuk bila pati. Telah tercatat 2 orang yang memutuskan untuk mati. Mereka adalah abdi istana yang dalam keseharian bertugas melayani semua kebutuhan Sang Prabu, dan emban juru masak yang merasa sangat kehilangan Sekar Kedaton. Wisnandini termasuk yang berniat bunuh diri, tetapi Naden Britaya berhasil mencegahnya. Prabu Maharaja Linggabuana dibunuh, Permaisuri Dewi Lara Linsing bunuh diri, Sekar Kedaton Dyah Pitaloka Citra Resmi bunuh diri dengan sebilah kujang yang ditenggelamkan ke dada. Sekilas 100 orang pengiring kemanten yang berangkat ke Majapahit nyata-nyata dengan membawa semangat perdamaian, menawarkan rasa persaudaraan. Semua orang itu mati dibunuh. Bagaimana orang-orang Majapahit bisa berbuat sekejam itu? Sungguh sulit memahami pertanyaan itu. Menurut kabar yang akhirnya sampai ke Sundagaluh, Prabu Maharaja bersama segenap pengiringnya yang saat itu berdandan memakai pakaian terbaik, semua terjebak, menggelepar, bagai ikan masuk ke dalam perangkap. Para prajurit Sundagaluh yang lebih kurang hanya 100 orang dan sama sekali tidak berniat berperang, harus berhadapan dengan ribuan bala tentara Majapahit dengan kekuatan penuh, bersenjata anak panah, dan tombak yang bisa dilempar dari kejauhan. Adakah yang lebih keji dari tindakan orang-orang Majapahit itu? Mayat Raja Sundagaluh diinjak-injak. Demikian kabar burung yang beredar. Masih kata kabar burung pula. Orang-orang Majapahit benar-benar biadab. Dyah Pitaloka yang telah menjadi mayat diperkosa beramai-ramai. Teganya mereka melakukan itu. Aki Encang Pancaya dan Ki Julang Purangi berada di antara kerumunan orang yang menyemut di alun-alun depan istana Surawisesa. Kedua kakek tua itu merasa yakin, rasa penasaran yang membayang dalam beberapa hari lamanya itu telah muncul jawabnya. Udara aneh, panas dan bergetar, menggeletar, mengombak penuh Salawadi. Jawab dari teka-teki itu telah datang. Benar rupanya, rombongan pengantin telah mengalami nasib buruk, terantu bencana biang dari segala bencana. Aku tak mengira, keluh Aki Encang Pancaya. Aki Encang Pancaya tentu tak akan lupa betapa panas udara yang mengalir di atas wilayah Sundagaluh 10 hari yang lalu. Udara yang mengalir benar-benar tak wajar dan mencurigakan. Pada hari kota Raja Sundagaluh seperti terbakar. Pada saat yang sama, Raja junjungan mereka, Permaisuri Dewi Laran Lising dan Sekar Kedaton Dyah Pitaloka yang cantik jelita bersama segenap prajurit pengawalnya ditumpas habis tanpa sisa. Mengerikan sekali. Desa itu berasal dari Ki Julang Purangi. Aki Encang Pancaya yang tertatih-tatih berjalan dengan bantuan tongkatnya, dan Ki Julang Purangi bersatu tujuan dengan ribuan orang yang lain. Mereka semua membawa obor,
untuk menerangi malam yang sebenarnya cukup terang karena bulan sepenggal. Di alun-alun depan Surawisesa, ribuan orang telah berkumpul. Sebagian diam, sebagian menangis, sebagian merasa kehilangan jiwanya, sebagian ingin bela pati bunuh diri. Kanggo naon hirup ari kieu mah? Letup seseorang dengan suara lirih, gambaran dari hati paling pedih. Di dalam istana keadaan lebih mencekam. Banyak abdi istana yang bingung, tak tahu harus melakukan apa. Sebagian abdi perempuan kehilangan mulutnya. Mereka duduk bengong di teritis dan sela-sela bangunan. Sementara itu, abdi yang tidak kehilangan mulut mendendangkan tangis. Ada yang sekedar sedu-sedan, ada yang kehilangan kendali dengan jerit menggema sampai ke seberang jalan. Namun ada pula yang menangis dalam hati. Tangis yang demikian malah melebihi segala tangis. Orang Sunda Galuh menganggap hari itu adalah hari kiamat. Dengan gugurnya Sang Prabu Maharaja Linggabuana, pusat perhatian yang pelak tertuju kepada Niskala Wastu Kencana, beban yang benar-benar berat kini berada di pundak bocah remaja itu. Di usia yang sedemikian belia, kehilangan ayah ibu sekaligus kakaknya menjadi beban yang tidak akan tertahankan. Dalam usia yang sedemikian muda, haruskah Niskala menerima peralihan tampuk pimpinan? Di bangunan utama Istana Surawisesa, pandang mata Niskala Wastu Kencana jatuh ke arah kujang penghias dinding. Pada pandangan lurus pula, sebuah kursi diletakkan dengan arah ke jendela. Di kursi itu biasanya ibunya memperhatikan suasana di halaman. Kini hal yang demikian tak akan pernah ditemui lagi. Niskala Wastu Kencana benar-benar telah kehilangan ibunya, ayahnya dan kakaknya, dan tak ada yang kehilangan melebihi semua itu. Suara seruling yang ditiup menyanyat, entah siapa peniup yang kurang kerjaan itu, sempat mencuri perhatian putra mahkota. Namun hal itu hanya berlangsung sejenak. Niskala Wastu Kencana menggeser pandangan matanya sedikit ke kursi yang lain, kursi dengan ukuran lebih besar yang biasanya digunakan ayahnya. Terlalu sulit untuk menerima hari itu dan untuk hari-hari selanjutnya. Tidak akan pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Kalau dihitung perjumpaan itu telah berakhir 20 hari yang lalu, hari yang dirasakan sebagai hari paling indah. Saat itu sedemikian gembira dan bahagia ayahnya mengantar dia Pitaloka Citra Resmi. Seorang emban matanya berkaca-kaca, emban tua itu beringsut mendekat dan menyentuh lengan Pangeran Pati. "Tuanku," bisiknya dengan niat menghibur, namun Niskala bergeming. Pandang matanya tetap jatuh ke punggung kursi, tidak bergeser. Emban pengasuh yang amat mengenal jiwa putra mahkota itu merasakan nyeri di ulu hati. Gambaran hatinya yang benar-benar berantakan. Andai kata kesedihan Niskala itu bisa diambil alih, betapa ingin ia mengambil alih asal agar sang pangeran tetap ceria. Namun Niskala menoleh pun tidak. Ketika Hyang Bunisora datang mendekat dan membusai rambutnya, Niskala Wastu Kencana bagai menjadi raga yang koncatan jiwanya. Jiwanya melayang entah kemana. Hyang Bunisora akhirnya merasa tak bisa berbuat apa-apa. Hyang Bunisora membatalkan niatnya untuk duduk bersila di sebelah keponakannya itu ketika tampak olehnya seorang lelaki tua datang dengan bergegas, diiringi beberapa orang. Hyang Bunisora Mangkubumi Suradipati segera membalas penghormatan yang ia terima dari orang itu. "Bagaimana keadaan Pangeran Pati?" tanya orang itu. Hyang Bunisora tidak menjawab, tetapi memberi kesempatan kepada orang yang bertanya itu untuk melihat keadaan Niskala Wastu Kencana sepuasnya. Di tempat bersilanya, Niskala Wastu Kencana sama sekali tidak terusik oleh apapun, termasuk kehadiran orang itu. "Mari Paman Anjar," ajak Hyang Bunisora. Ki Anjar Swangsinggura memberi isyarat kepada para pengiringnya
untuk tidak ikut masuk. Dengan tongkat di tangan kanannya, Ki Anjar Swangsinggura mengikuti langkah Hyang Bunisora menuju bangunan yang terpisah dari istana. Di bangunan itulah beberapa benda pusaka disimpan, beberapa kakawin dan lukisan. Lukisan Dyah Pitaloka yang cantik gemilang sejenak mencuri perhatian Anjar Swangsinggura. Seseorang dengan pakaian hitam yang semula duduk di kursi dalam ruangan itu bergegas berdiri dan memberi penghormatan dengan merapatkan kedua telapak tangannya sambil membungkuk. Anjar Swangsinggura menyempatkan memperhatikan wajah orang itu. Dalam siraman lampu ubli, wajah orang itu terlihat jelas, wajahnya yang menyimpan amarah. "Dia orangnya, tuanku?" tanya Ki Anjar Swangsinggura. "Benar, Paman Anjar," jawab Hyang Bunisora. "Ia emban yang selama ini melayani Dyah Pitaloka. Ia rela dan sanggup menghadapi keadaan apapun." Anjar Swangsinggura memandang orang berpakaian serba hitam bertubuh langsing yang ternyata seorang gadis itu. Mengenali wajah gadis itu, Anjar Swangsinggura segera mengerutkan kening. "Bukankah ia abdi yang beberapa hari lalu ikut ke Pamoyanan?" Hyang Bunisora mengangguk. "Benar," jawabnya. "Namanya Nenden Pritaya." Anjar Swangsinggura menatap Nenden Pritaya. Tatapan Anjar Swangsinggura dirasakan gadis itu bagaikan tembus hingga ke jantungnya. Dengan cara itu, Anjar Swangsinggura berusaha menakar seberapa besar kesungguhan gadis itu dalam melaksanakan tugas yang akan diberikannya. Hyang Bunisora menyerahkan segala sesuatunya sepenuhnya kepada tamunya. "Apakah aku boleh tidak usah ikut dalam pembicaraan ini, Paman Anjar?" Anjar Swangsinggura mengangguk. "Silakan, tuanku." Hyang Bunisora Mangkubumi Suradipati keluar dari ruang pustaka itu dan menutup pintunya perlahan. Anjar Swangsinggura memperhatikan wajah gadis itu dengan penuh perhatian. "Apa kau yakin dengan keputusanmu?" tanya Anjar Swangsinggura memecah keheningan malam. Pertanyaan itu menyadarkan yang ditanya bahwa tugas yang diembannya sungguh berat dan membutuhkan pengorbanan melebihi harga nyawanya. Namun, rupanya ia memang telah bulat dengan pilihannya. Orang itu merasa yakin dengan keputusannya, meski ia bakal menghadapi banyak hambatan atau keadaan paling tak masuk akal. Meski bahaya yang dihadapi harganya setakar dengan nyawanya, meski harus menyeberang lautan api atau menghadang badai. "Aku yakin, Ki Anjar," jawabnya mantap. Ki Anjar Swangsinggura mendekat dan memberinya tatapan mata amat tajam, tembus hingga kelipatan jantungnya. "Meski dengan kemungkinan kau akan kehilangan nyawamu?" tanya Anjar Swangsinggura. Sosok bertubuh langsing berpakaian serba hitam itu berdiri untuk menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya. Anjar Swangsinggura adalah orang yang langka dengan kemampuan yang langka pula. Lelaki tua dari tanah Pamoyanan, arah timur istana Surawisesa dengan waktu tempuh perjalanan 1 hari 1 malam itu, akhirnya merasa tidak perlu ragu untuk memilihnya. Anjar Swangsinggura melihat orang yang bersedia mengorbankan diri itu memang benar-benar pilihan yang terbaik. Anjar Swangsinggura membuka telapak tangannya, diacungkannya telapak tangan itu kepada sosok yang telah memutuskan siap menjadi bebaten itu. Untuk beberapa jenak, Anjar Swangsinggura berkomat kamit mengunyah mantra. "Prabu Maharaja Linggabwana terbunuh," ucap Anjar Swangsinggura dengan suara agak bergetar. "Tuan Putri Permaisuri Dewa Dilaran Singsing terbunuh. Tuan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi juga terbunuh. Belum terhitung berapa jumlah perwira prajurit Sunda Galuh yang kini tak lagi bersama kita, dibantai di lapangan Bubat." Orang yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu adalah Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang kejam tak berperi kemanusiaan. Kita semua marah, segenap rakyat Sunda Galuh marah. Tidak ada pihak yang boleh dan tidak menghadang kemarahan kita. Oleh alasan itulah, kau memilih dirimu sendiri untuk berkorban membalaskan nista ini. Sosok berpakaian serba hitam itu mengangguk penuh keyakinan.
Baiklah, aku menebalkan keberanianmu. Berani, berani, berani. Bisi Anjar Swangsingura. Mula-mula ucapan yang terdengar masih bisa dipahami maksudnya, namun makin lama pengaruhnya makin membuyarkan kesadaran. Pemilik tubuh langsing berpakaian serba hitam itu mulai berkunang-kunang. Ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kekuatan tidak kasat mata yang mempengaruhinya. Ucapan Anjar Swangsingura bukanlah ucapan sewajarnya. Kakek tua itu melandasi dan menyelubuhinya dengan mantra-mantra. Kau punya banyak waktu untuk melaksanakan tugasmu. Mendekatlah sampai pada jarak yang amat dekat, lalu tikamlah jantungnya, kata Anjar Swangsingura. Jantung yang menjadi sasaran bidik itu adalah jantung Gajah Mada.